Laisal khaiful ladzi yabki wa yamsah ainaihi. Orang yang takut itu bukan orang yang menangis lalu mengusap air matanya. Menangis dia, diusapnya air matanya. Itukah yang takut itu? Bukan. Lalu yang takut itu siapa? Innamal khaifu man yatsuruku ma yakhafu. Orang yang takut adalah orang yang meninggalkan ma yukhafu an yu'azzabu alaih. Orang yang takut adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang dapat menyebabkan ia diazab Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang takut. Sekarang banyak orang kalau sudah i'tikaf malam 10 terakhir Ramadan, menangis imam tuh nangis dia, menangis membimbing, menangis dia. Habis tisu. Itukah yang takut itu? Bukan. Waktu saya khutbah Idul Fitri, menangis jamaah di Tanah Lapang. Selesai khutbah itu datang bapak-bapak. Khutbah Ustadz tadi Masya Allah, menangis jamaah. Saya pun ikut nangis Pak Ustadz. Apa yang bapak tangiskan? Yang saya tangiskan mereka hari ini nangis, minggu depan mereka masuk kantor dia korupsi lagi Ustadz. Yang nangis-nangis di Tanah Lapang itu tadi Ustadz, itulah nanti yang pungli KTP, yang pungli akte kelahiran, yang pungli SIM. Dia nangis menetes air mata. Ini diungkapkan oleh Imam Qushairi. Apa kata dia? Laisal khaiful ladzi yabki wa yamsahu ainaihi. Yang takut itu bukan yang nangis sampai mengusap air mata. Innamal khaifu man yatruku ma yukhafu an yu'azzabu alaih. Mampu dia meninggalkan sesuatu yang membuat dia bisa diazab di akhirat walaupun dia tak menangis. Nah, itulah dia orang yang takut. Hakikat takut. Ada orang berkata kepada Imam Fudail bin Iyad, "Malana la nara khaifan. Malana la nara khaifan." Kenapa kami tidak melihat ada orang takut? Lau kuntum khaifin, kata Imam Fudail menjawab, "Lau kuntum khaifin la ra'aitumul khaifin." Kenapa kami tidak melihat ada orang takut wahai Imam Fudail? Imam Fudail menjawab, "Lau kuntum khaifin la ra'aitumul khaifin." Seandainya kamu adalah orang yang takut pada Allah, pasti kamu melihat ada orang takut pada Allah. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali sesama wali. Hanya wali murid lah yang tahu dia wali murid. Pak Ustadz, itu wali murid tuh. Kok tahu Bapak? Kami, anak kami sama-sama tuh sekolah, sering kami ketemu. Kalau tidak, mana dia tahu? Innal khaifa la yarahu illal khaifun. Orang-orang yang takut itulah yang bisa melihat orang takut. Orang homo mudah dia mengenali siapa yang homo. Wa inna sukla hiya allati tuhibbu an tara sukla. Orang-orang sakalatka ummuk, orang-orang yang jauh dari kasih sayang, jauh dari rahmat, hiya allati tuhibbu an tara sukla. Kalau sifatnya sama, maka mudah untuk mengenali. Tapi kalau sifatnya beda, susah untuk mengenali. Sama-sama satu jamaah, satu pengajian, itu sama Pak Ustaz. Makanya orang yang belum hijrah bingung dia. Susah dia membedakan mana jenggot tabligh, mana jenggot salafi, mana jenggot fang. Tapi kalau orang berasa ngaji, itu jenggot tabligh itu Pak Ustaz. Kenapa? Senyum dia. Jadi kalau berjenggot, itu salafi itu. Dia kalau satu geng mudah kenal. Imam Yahya bin Mu'az berkata, miskin ibnu Adam. Miskin berarti kasihan. Kesian anak cucu Adam. Kesian anak cucu Adam. Lau khafa minan nari kama yakhafu minal faqri la dakhala al jannah. Seandainya mereka takut dari api sebagaimana mereka takut dari miskin, pasti mereka masuk neraka. Kalaulah mereka takut dari api neraka itu sebagaimana mereka takut dari kemiskinan, masuk surga. Takut kau miskin? Takut. Takut kau masuk neraka. Entah iya entah tidak neraka, entah ada.
Kalaulah mereka takut neraka seperti takut corona, la dakhalal jannah. Pasti mereka masuk surga. Di Riau baru berapa meninggal? Baru satu meninggal. Semua udah pakai cadar. Bebuih mulut ustaz nyuruh pakai jilbab. Lau khafa min corona, lau khafa minan nar, kama khafa min corona, la dakhalal jannah. Kalaulah mereka itu takut kepada api neraka sebagaimana mereka takut pada virus corona, sudah lama mereka masuk surga. Tapi tidak takut. Kepada yang zahir nampak takut, kepada yang tak nampak tak takut. Lalu apa bedanya dengan Bani Israel? Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hai Musa, kami tidak beriman kepada engkau sampai kau tunjukkan pada kami Tuhan itu nyata. Mana Tuhan itu? Cuman Bani Israel lebih jantan dari kita. Orang Bani Israel dulu dia langsung tanya, mana Tuhan itu? Orang sekarang malu-malu kucing. Tapi sebetulnya dalam hatinya gitu. Orang yang tak mau menutup aurat, orang yang tak mau bayar zakat, orang yang tidak mengejek-ejek orang pakai cadar, itu sebetulnya ragu-ragu dia tentang yang ghaib-ghaib itu. Hari kiamat ghaib, entah kiamat entah tidak. Malaikat ghaib, entah ada entah tidak. Surga neraka ghaib, entah ada entah tidak. Allah ghaib, entah ada entah tidak. Imam Syah Al-Kirmani berkata, alamatul khawfi al-huznud daim. Tanda orang ada rasa khauf dalam dirinya, al-huznud daim. Dia akan senantiasa sedih berkepanjang. Tapi sedih itu masa lalu Pak Ustadz. Ya. Takut itu kan masa depan. Iya. Kenapa orang yang takut itu sedih berkepanjangan? Karena dia menyesal mengapa aku dulu tidak hafal Quran, mengapa aku dulu tidak ahli ibadah, mengapa aku dulu tidak mencari ilmu, mengapa aku sedih berkepanjangan terhadap masa lalu, karena kehilangan waktu dan tenaga untuk menyiapkan bekal untuk masa depan. Kalau ada rasa sedihmu dalam hati, sedih kenapalah dulu aku tidak ngaji, kenapalah aku hijrahnya belakangan, kenapalah. Bersyukurlah kalau ada tanda itu dalam hatimu. Berarti ada rasa khauf. Imam Abdul Qasim Al-Hakim berkata, man khafa min syai'in haraba minhu. Siapa yang takut terhadap sesuatu, lari. Takut pada ular kobra, lari. Takut pada harimau, lari. Wa man khafa min Allah. Siapa yang takut kepada Allah, haraba, lari juga. Ilaihi, lari kepada Allah. Kalau kau lari kepada Allah sejengkal, Allah akan lari mendekatimu sehasta. Kalau kau lari mendekati Allah sehasta, Allah akan lari mendekatimu selengan. Allah lebih dari yang kau pikirkan. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Haraba minhu, lari dari singa, lari dari banteng, lari dari. Haraba ilaih, lari kepadanya. Fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Su'ila Dhunnun al-Misri, Imam Dhunnun al-Misri ditanya, mata yatayassaru 'alal 'abdi sabilul khauf. Kapan seorang hamba itu mudah untuk rasa khauf, takut dalam hati? Kapan? Imam Dhunnun menjawab, idza anzala nafsahu manzilatas saqim. Kalau dia posisikan dirinya pada posisi orang sakit, yahtami min kulli syai'. Kalau dia posisinya posisi orang sakit, pasti dia akan melindungi dirinya dari segala sesuatu. Sebentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar mana masker. Jumpa orang pun tak mau. Selama ini jumpa Ustaz Somad ulurkan tangan. Sekarang kalau jumpa, kenapa? Karena dia memposisikan dirinya sebagai orang
sakit. Hebatnya ulama-ulama dulu. Ini bukan cerita masalah fikih ini. Ini bukan cerita usul fikih ini. Cerita masalah hati. Kapan seorang itu mudah menanamkan rasa takut dalam hatinya? Idza anzala nafsahu manzilatas saqim. Kalau dia posisikan dirinya pada posisi orang sakit. Yahtami min kulli syai', dia akan protek, jaga dirinya dari segala sesuatu. Makhafata, dia akan takut tulas saqam. Karena dia takut nanti sakitnya lama, menderitanya panjang, dan kesulitannya tak henti. Maka dia akan jaga, protek dirinya. Kenapa kita tidak ada rasa takut dalam hati? Karena kita tidak merasa diri kita sakit. Kita merasa diri kita sehat. Kita tidak punya cacat. Pandanglah diri kita orang paling banyak dosa. Pandanglah diri kita orang paling rendah, paling hina, paling miskin, paling papa, paling susah, paling melarat, paling tidak punya apa-apa. Maka disitulah takut bergaul sama orang, nanti buat dosa. Takut makan riya, takut makan riba, takut amal riya. Kenapa? Karena orang kalau memposisikan dirinya pada posisi orang sakit, dia pasti akan protek dari segala sesuatu yang membuat sakitnya lama sembuh. Sekarang kita tertawa, enjoy karena kita memposisikan diri, kita sehat, kita tidak punya dosa. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, innal mu'mina la yatma'innu qalbuhu wa la taskunu raw'atuhu hatta yukhallifa jisra jahannam wara'ah. Seorang mukmin tidak akan tenang hatinya, tidak akan hilang takutnya sampai dia meninggalkan tembok neraka jahanam di belakangnya. Kita meniti titian Shiratal Mustaqim, melewati neraka jahanam, baru masuk ke dalam surga. Setelah nampak menoleh ke belakang tembok jahanam, barulah kita tenang. Jadi kalau ada orang berkata, kenapalah hidup ini tidak pernah tenang Pak Ustaz? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Susah. Susah materi, senang hati. Senang materi, susah hati. Orang beriman yang percaya bahwa dia silap salah banyak dosa, hatinya tidak akan pernah tenang, takutnya tidak akan pernah hilang, sampai dia menoleh ke belakang, tembok neraka jahanam sudah lalu, tinggal menuju masuk ke dalam surga. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Selamat datang penghuni surga. Wa qala lahum khazanatuha, berkata penjaga surga, salamun alaikum, selamat datang, tibtum, kamu sudah beramal soleh, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu kekal selamanya. Disitulah baru kita merasakan ketenangan. Hidup ini tak akan pernah tenang. Wa qala li Bishri al-Hafi, datanglah orang bertanya kepada Imam Bishri al-Hafi. Apa kata dia? Al-khawfu minallahi, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malakun la yaskunu illa fi qalbi muttaqin. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti malaikat. Rasa takut itu seperti sesosok malaikat. Dia tidak akan mau singgah kecuali ke dalam hati orang yang takut kepada Allah. Malaikat kemana dia akan mampir? Seekor burung, dia akan terbang ke dahan pohon yang ada makanan. Seekor kumbang, dia akan terbang dan mencari di mana ranting ada bunga. Seekor tawon, dia akan mencari saripati bunga yang manis. Malaikat, dia akan mencari di mana hati yang takut kepada Allah, disitulah dia akan berdiam. Kenapa dia tidak singgah ke hati saya? Berarti hati kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Imam Abu Uthman Al-Hayri berkata, aibul khaifi fi khawfihi as-sukunu ila khafi li anna amrun khafi.
Aibul khaifi fi khaufihi, cacatnya seorang yang punya rasa takut kepada Allah itu. Orang yang punya rasa takut kepada Allah itu masih ada cacatnya. Ada. Apa cacatnya? As-sukunu ila khaufihi, merasa tenang terhadap yang ditakutkan. Kalau ada rasa tenang dalam hatimu, maka sesungguhnya itu cacat. Berarti rasa takutmu kepada Allah belum tulus, belum murni. Li'annahu amrun khafi, karena masalah takut ini bukan amrun jali, yang jelas, yang zahir, yang nampak, tapi dia adalah amrun khafi, tersembunyi, kecil, halus, tak nampak. Cacatnya seorang yang takut dalam rasa takutnya adalah ketika dia merasa sedikit ada rasa tenang. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah agak tenang sedikit karena saya takut kepada neraka. Belum murni, belum tulus. Sampai tak sempat bersemayam merasa tenang karena takut, amat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, al-khaufu hijabun bainallah wa bainal 'abdi. Antara kita dengan Allah ada tembok namanya takut. Karena rasa takut itulah orang tidak jadi makan riba. Karena rasa takut itulah orang tidak lagi jadi melakukan zina. Karena rasa takut itulah Qabil dan Habil tak membalas Qabil. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Andai kau ulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuh aku, ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membalas. Kenapa Habil? Inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, Allahumma qasim lana min khasyiatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan ke dalam hatiku rasa takut, sehingga dengan rasa takut itu menjadi benteng antara aku dan perbuatan maksiat. Rajulun, ada seorang laki-laki, da'at umra'atun, diajak oleh seorang perempuan, dzata mansibin, punya kedudukan yang tinggi, wa jamalin, cantik. Apa kata dia? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ada tembok itu, pertahankan. Rapuh, kuatkan. Tak ada, buat ada. Sudah ada, jaga istiqamah. Wa hadzal lafdhu fihi iskal. Kalimat ini iskal, problem. Bagaimana mungkin ada tembok antara kita dengan Allah, sedangkan kita maunya tak ada tembok hijab antara kita dengan Allah? Maknahu, ini artinya, annal khaifa mutatalli'un liwaqtin sanin. Orang yang takut itu senantiasa memperhatikan waktu yang kedua. Maknanya bukan antara dia dengan Allah itu rasa takut itu menjadi dinding. Antara dia dengan perbuatan maksiat ada tembok, tembok itu namanya rasa takut. Sehingga kalau tembok itu ada, waktu kedua maksudnya, proses keduanya, dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tembok, tak jadi dia buat maksiat, dekat dia dengan Allah. Tak ada tembok, jadi dia buat maksiat, jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abna'ul waqti la tattali'u lahum fil mustaqbal. Abna'ul waqti, orang-orang yang melalui jalan ini, jalan kajian hati, stasiun-stasiun menuju Allah ini, la tattali'u lahum fil mustaqbal. Mereka tidak terlampau memperhatikan apa yang terjadi di masa akan datang, karena mereka sudah serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik menurut orang baik-baik, buruk menurut orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut orang baik-baik itu baik, tapi ternyata itu buruk bagi orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya begini.
memakai pakaian yang bagus baik, tak salah. Tapi bagi orang yang sudah terlampau dekat kepada Allah, tak baik. Kenapa? Karena disitulah datang riaknya, datang ujubnya, datang sum'ahnya. Makanya ulama ini membagi dia 3 level: awam, khawas, khawasul khawas. Tapi kita kalau mengkaji ini, jangan kita untuk menghukum orang. Jangan nanti kita lihat ada ulama pakai sorban, pakai imamah, lalu kita lihat, ini masih level. Bukan. Ini kalau ngaji ini kita ngelihatnya lebih banyak ke dalam. Ulama kita husnuzon. Ada seorang ulama pakai kolan suah, setelah kolan suah pakai imamah, setelah pakai imamah pakai toilasan. Toilasan kain panjang yang tutup. Jubahnya juga jubah satu di dalam, habis itu pakai burdah di luar. Duduk di atas kursi. Orang pun melihat dia, wah ini ulama ini masih level. Suatu ketika istrinya sakit. Istri ulama ini sakit. Datanglah beberapa muridnya yang perempuan mencuci, membantu nyuci ke rumah ulama tadi. Begitu mereka cuci kainnya, baju ulama tadi, mereka lihat bajunya sobek, jahitan tambalnya banyak sekali. Heranlah, kok ketika dilihat dia sedang pengajian itu wibawa sekali. Rupanya pakaian itu satu-satunya hanya dipakai saat pengajian saja. Pakaian aslinya di rumah adalah jubah yang sobek-sobek. Ketahuan ketika istrinya sakit, sebagian murid yang perempuan mencuci ke dalam. Lalu apa guna dia pakai baju yang hebat itu? Untuk mengangkat harkat martabat agama Islam di pandangan orang banyak. Nah, jadi kita kalau melihat itu mesti begitu. Nah, nanti nampak kita ada ulama pakai sorban, pakai langsung kita, ini masih level awam lagi. Enggak. Karena dia waktu itu tidak membawa dirinya, tapi dia sedang membawa Al-Quran, membawa sunnah. Karena ada manusia-manusia ini yang imanuhum fi a'yunihim, imannya di matanya. Asal ditengoknya ulama itu secara fisik hebat, ini. Itu yang dijaga mereka. Jadi lagi-lagi jangan pernah suuzon kepada ulama. Jadi kalau saya lihat ada ulama yang pakaiannya saya husnuzon, berarti seperti ulama yang bajunya banyak tambal tadi, lain dia di depan umat, lain ketika di belakang. Bukan berarti dia nifaq. Saat itu dia sedang menjaga wibawa Al-Quran di hadapan manusia. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Muhammad bin Nahawandi berkata, Muhammad bin Nahawandi mendengar Ibnu Fanik berkata, mendengar Imam An-Nuri berkata. Imam An-Nuri berkata, al-khaifu yahrubu min rabbihi ila rabbih. Orang yang takut itu lari dari Allah kepada Allah. Kalau begitu Allah itu dua. Na'udzubillah, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Lari dari yang dilarang Allah menuju yang diridhai Allah. Lari dari yang diharamkan Allah menuju yang dihalalkan Allah. Sebagaimana engkau lari dari yang dimurkai Allah, begitu jugalah sikapmu lari. Karena banyak juga orang lari dari yang dilarang Allah, tapi untuk menuju yang diridhai Allah dia tidak lari, jalan slow. Tak bisa begitu. Sebagaimana engkau lari dari yang diharamkan Allah,
begitu juga cepatnya engkau lari kepada yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yahrubu min rabbi ila rabbi. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, alamatul khaufi, tanda orang ada rasa khauf dalam hatinya itu bagaimana? At-tahayyur, cemas, takut. Wal wuquf ala babil ghaib, senantiasa merasa cemas, merasa khawatir, jangan-jangan tobatku tak diterima, jangan-jangan sholatku tak diterima, jangan-jangan sedekahku ini riya, jangan-jangan pahala ceramahku ini habis karena hasil menengok berapa like, berapa komen, jangan-jangan sudah habis karena pujian orang. Senantiasa itu munculkan dalam hati. Wal wuquf ala babil ghaib, berhenti pada pintu ghaib. Jangan pernah merasa diri penghuni surga. Lebih baik melihat diri menjadi penghuni neraka, sehingga datang rasa hina, datang rasa rendah. Man tawadha'a lillahi illa rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah, disitulah diangkat Allah derajatnya. Aku mendengar Abu Abdullah As-Sufi berkata, aku mendengar Ali bin Ibrahim Al-Akburi berkata, aku mendengar Junaid berkata, ketika dia ditanya tentang khauf, wahai Imam Junaid, apa khauf itu? Tawaqqu'ul uqubati ma'a majaril anfasi. Itulah khauf. Tawaqq', prediksi, merasa uqubah, hukuman Allah akan jatuh ma'a majaril anfasi, dalam setiap hembusan nafas. Nafas kita ini kan dua, sekali tarik, sekali hembus. Dalam setiap hembusan nafas selalu merasa hukuman Allah jatuh. Tak pernah lepas. Lupa, ingat balik. Lupa, ingat balik. Allahumma dzakkirna minhuma nasina. Kalau kami lupa, ingatkan balik ya Allah. Jadi saya lihat di majelis itu tak ada orang pegang tasbih. Syekh, kenapa di sini orang nggak pakai tasbih? Kami tasbihnya pakai nafas saja katanya. Sekali nafas, la ilaha illallah. Sekali hembus nafas, la ilaha illallah. Kalau itu bisa dijaga 24.000 kali. Tak pakai tasbih lagi. Nah, sebagian orang pakai tasbih. Dia patok tasbih satu hari 5.000. Asal sudah 5.000, udah. Nah, ini enggak, tak pakai patokan itu lagi, tapi hembusan nafas. Kita cukupkan sampai kepada ucapan Imam Junaid, merasa hukuman Allah turun dalam setiap hembusan nafas. Datang rasa takut, datang rasa cemas, disitulah Allah menurunkan pertolongan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 lembar lagi tentang masalah khauf akan kita selesaikan besok malam, insyaallah. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kajian bersama CEO Zakat Negeri Kedah, Malaysia. Tema COVID-19, bencana versus rahmat. Jangan kemana-mana, sesaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.